Jadi kita masuk ke pertemuan kedua. Itu topik pembahasan kita mengenai internet, web, search engine. Jadi internet, web, search engine itu, nah ini teorinya saja. Internet itu kependekan dari interconnection networking. Nah, jadi orang Indonesia sudah membilangnya internet gitu. Sebenarnya itu kependekan dari interconnection, netnya itu networking. Jadi interconnection networking, orang bilang internet, internet aja dibilang orang sekarang. Kemudian internet itu adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission, kontrol protokol atau internet protocol switch atau TCP atau IP namanya. Kalau di sini kan dibilangnya kalau dalam teori lama ini kan komputer, dulu belum ada handphone, belum ada yang lain-lain. Jadi internet itu dulu cuma bisa melalui komputer atau laptop. Jadi istilah itu dibuat sudah lama, jadi dianggap komponen atau jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, sebenarnya sekarang internet juga dari HP. Nah, jadi sekarang kalau bahasa yang tepatnya itu semua yang bisa saling terhubung menggunakan TCP IP itu. Jadi sebagai pertukaran paket namanya, melayani miliaran pengguna di dunia. Nah, jadi semacam dia bukan kabel tapi networking yang kita tidak kelihatan, dia sebenarnya ada gitu. Jadi ini bukan gaib tapi faktanya seperti itu. Orang bisa mengirim file biarpun menggunakan WA, tapi kan handphone di sini filenya itu bisa dikirim sampai ke orang di mana-mana. Nah, itu namanya dia tidak nampak tapi dia ada. Nah, itulah dia. Jadi kalau untuk web, nah kalau dulu ada singkatan namanya www gitu. Dulu sangat tren kalau sejumlah media online atau website itu dulu pakai www. Nah, tapi sekarang ada juga yang nggak pakai itu. Tapi kita bahas tentang web ini. Jadi web itu adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam namanya, untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Jadi www sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan. Jadi orang bilang www itu internet juga, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Jadi kalau dulu orang mau buka sesuatu, ketik www dulu, www apa gitu, www sesuatu gitu. Nah, baru bisa .com gitu. .id segala macam dulu pakai www. Tapi sekarang ada juga orang yang tidak pakai, sudah langsung. Kemudian search engine ini adalah sama dengan mesin pencari. Jadi orang yang tahu sekarang mesin pencari itu yang terkenal adalah Google. Jadi semuanya ketik di Google yang dekat tempat pencariannya itu, ketik di sana, di enter, maka akan didapatkanlah sesuatu yang kita cari. Itu namanya mesin pencari. Jadi mesin pencari ini terus berkembang dan berkembang terus. Makin hari makin banyak berbagai mesin pencari. Tapi yang penting, yang namanya mesin pencari ini di dalam jurnalistik online, di dalam website atau web media cyber atau media online itu juga dibuat oleh pembuat webnya itu ada mesin pencarinya. Jadi di dalam internal web itu, di dalam internal media cyber umpamanya media online itu, kita juga bisa mencari file berita, sama kita kayak mencari sesuatu di laptop. Kayak logonya tuh kayak gini kan,
ada bulat-bulat gitu kan. Nah, diklik itu, maka kita ketik apa yang mau kita cari. Kalau di laptop mau cari notepad, Paint, nah, keluar dia. Atau mencari file apa gitu. Jadi prinsipnya sama itu. Mesin pencari itu sama dengan kita mencari kalau umpamanya di laptop. Screen sharing Bapak tuh nampak kan? Yang warna merah itu kan? Ya, Pak. Nampak ya? Nampak, Pak. Kemudian masuk kita ke jurnalisme online-nya. Jadi jurnalistik online itu dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya web. Jadi pelajaran kita ini sebenarnya proses penyampaian informasi itu seperti apa melalui internet, media internet itu. Jadi intinya kata kuncinya gini, harus kita tanamkan dulu adalah jurnalistik online itu adalah proses. Ingat aja kata-kata proses. Jadi proses penyampaian informasi. Informasi ini bagian dari komunikasi. Makanya di kampus kita ada materi atau mata kuliah jurnalisme online atau jurnalistik online. Karena itu bagian dari komunikasi. Jadi proses penyampaian informasi melalui internet. Nah, di sini diberi satu kalimat pendek, utamanya web. Nah, jadi informasi ini kan banyak modelnya, ada melalui media sosial dan lain-lain. Nah, tapi yang dianggap di sini adalah dalam pembatasan kita yaitu menggunakan web. Web itu maksudnya sebuah media cyber gitu. Intinya media online atau media cyber. Jadi sudah terkunci di sana. Proses yang dimaksud penyampaian informasi di sini adalah sebuah media online atau media cyber. Lalu perbedaan teknis media online dan jurnalisme online itu apa? Jadi secara teknis itu tidak ada perbedaan. Jadi ada orang yang bilang jurnalisme online atau media online sama itu. Jadi sudah diglobalkan saja pengertiannya. Sekarang oleh Dewan Pers menyebut media cyber. Di siber bahasa Indonesianya sudah jadi dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya kan CYBER kan. Nah, kalau bahasa Indonesianya sudah di Indonesia kan sekarang siber. Nah, jadi kalian harus tahu juga, jangan kalian bilang orang nanti menulis tulisan siber itu salah. Itu sudah di Indonesia kan namanya sekarang siber. Oke. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari media atau jurnalisme online itu. Jadi kita berbicara keuntungan dulu. Jadi keuntungan kalau media cyber itu, media online itu di audience control. Jadi maksud audience control ini jurnalisme online memungkinkan audiennya untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkan karena informasi dan sumbernya sangat luas dalam waktu pendek. Nah, jadi kemudian non-linearity. Kemudian jurnalisme online adalah memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami struk dan resepulnya. Jadi jurnalisme online ini memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Kemudian unlimited space bisa dibaca, memungkinkan jumlah berita disampaikan tayangkan tidak terbatas. Kemudian immediacy memungkinkan informasi disampaikan secara cepat. Kemudian multimedia capability untuk menyediakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya di dalamnya berita diterima oleh audiens. Interactivity yaitu memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audiens dalam setiap berita. Itu kelebihannya. Nah, kemudian kalau kekurangan juga ada. Jurnalisme online mainan masyarakat yang tergolong suprarasional, jadi tidak akan betah mengakses karena akan dilanda oleh kecemasan informasi anxiety namanya. Kemudian masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengakses jumlah jurnalisme online ini karena harus berada di depan komputer atau memiliki handphone yang membuka webnya gitu. Jadi kadang orang memang jarang memang membuka jurnalisme online ini. Ada juga jarang, ada juga yang banyak, ada yang jarang itu. Tidak memiliki kredibilitas karena ini logis sebab
Orang yang tidak memiliki keterampilan memadai pun bisa bercerita lewat jurnalisme online. Kemudian unsur-unsur ciri-ciri jurnalisme online yaitu itu adalah pertama itu kita mengenai unsur-unsur penulisan. Jadi yang harus dipenuhi adalah title, lead, body, dan di bawahnya. Kemudian kegiatan pembuatan judul, subjek dan predikat sebisa mungkin. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Lengkap. Kemudian kegiatan pembuatan lead, kemudian isi atau bodinya. Lalu ciri penulisan berita online itu beberapa karya jurnalistik dimuat di media cetak maupun elektronik. Karya jurnalistik tersebut memiliki kriteria penulisan tersendiri. Kalau cetak, jadi kayak penulisannya aktual, ya kayak media cetak yang kalian lihat. Kemudian kalau yang untuk media online, diusahakan singkat. Karena biasanya orientasi pembaca yang membuka situs internet itu juga memiliki waktu sedemikian singkat. Jadi kalau di media online ini tidak panjang-panjang beritanya. Kemudian ciri-ciri penulisan berita dan media online ini lugas, ringkas, judul tidak kapabel, tidak kapital, awali tulisan dengan info yang penting, gunakan lead eye catching, gunakan lead linear pendek, gunakan space kosong alinea, gunakan bahasa umum dan sederhana, bahasa jurnalistik, tentukan sumber, cari kata dipadukan dengan gambar, kemudian gunakan bullet numbering kalau dirinci, kemudian buat karya orisinil hasil pribadi, bukan hasil copy paste. Jadi untuk materi kedua ini, Bapak ulas sekali lagi, masalah internet, pengertian jurnalisme online, perbedaannya, keuntungan, kemudian kekurangan, cirinya, ciri penulisannya, semoga bisa dimengerti. Kemudian begini, ini kan ada penulisannya, lugas, ringkas, judul ringkas, dan tidak kapital. Nah ini sering, nanti manalah tahu kalian ada yang jadi jurnalis, jadi wartawan. Karena di sini setahu Bapak itu judul itu tidak dibuat huruf besar semua. Jadi sekarang banyak media-media online yang terkadang mungkin entah dibekali dengan ilmu jurnalistik atau tidak, entah ada belajar teori atau tidak. Ada juga media online sekarang yang buat judul itu huruf besar semua. Jadi dia bukan ada larangan, tidak, tapi dari dulunya dalam pembuatan judul itu tidak kapital. Jadi kalau ada kalian melihat ada berita-berita yang huruf besar gitu, mungkin diragukan tukang naikkan beritanya itu, entah paham atau tidak. Kemudian kalau ada sumber nomor 8 itu cantumkan sumber atau ring related post-nya. Jadi kalau sebuah media online umpamanya ini contohnya, ini Bapak kasih contoh. Contoh. Nah, itu. Nampak? Sebuah berita online. Sudah, Pak. Yang dimaksud nomor 8 tadi mencantumkan linknya ya kalau ada mengutip berita dari sebuah link. Nah, ini cyberio.com. Ini kayak nih Gubri lakukan peletakan batu pertama masjid di Bengkalis. Jadi kalau sebuah jurnalis media online yang jujur itu, dia mencantumkan linknya di bawah, sumbernya. Nah, ini kan sumbernya riaugo.id namanya. Berarti berita ini dikutip dari riaugo.id. Jadi jangan nggak dibuat. Kalau nggak dibuat, nggak dicantumkan linknya, berarti kita menyembunyikan. Sementara berita yang kita ambil itu dicaplok dari link yang ini. Kita buat, jadi seakan-akan ini adalah karya kita, foto kita. Termasuk foto, sumbernya dari mana nih? Dibuat nih, riaugo.id. Jangan tidak dibuat. Jadi yang maksud yang nomor 8 tadi itu. Kalau yang nomor 8 tadi itu ya seperti itu maksudnya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak, untuk pertemuan kedua kita cukupkan sampai di sini. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Sampai pertemuan ketiga besok ya, jam 2.30 ya. Iya kan? Jam 2 ya. Oke? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.